Oke, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama saya dalam program acara Sihat seputar informasi kesehatan. Dan tema kita hari ini adalah pemeriksaan laboratorium pada pasien demam berdarah. Kita akan lanjutkan nih berbincang-bincang dengan Dokter Hari, ya dok ya. Oke dok, ngomong-ngomong tentang masalah pemeriksaan laboratorium dan masalah pasien demam berdarah ini, idealnya dok, pasien demam berdarah ini harus dilakukan perawatan berapa lama kira-kira dok? Apakah setelah dia ketahuan akan ada masanya seberapa lama gitu dok? Ya, jadi untuk pasien demam berdarah, idealnya ya perawatan pada pasien demam berdarah. Jadi yang setelah pasien ini terdiagnosis mungkin menggunakan pemeriksaan NS1. Kemudian pemeriksaan itu diteruskan dirawat dulu di rumah. Dirawat dulu ya dok ya? Ya, dirawat dulu di rumah. Tapi jangan lupa selain pemeriksaan NS1 juga perlu dipantau atau dilihat jumlah trombosit yang ada. Jadi sehingga kita tahu apakah pasien ini boleh dirawat di rumah atau harus di rumah sakit. Jadi catatan kalau harus dibawa ke perawatan itu biasanya jumlah trombosit sudah mencapai kurang daripada 100.000, itu misalnya sudah harus dilakukan perawatan. Ya, jadi kalau masih di rumah saja mungkin kalau masih trombosit masih sekitar 150.000 ke atas, itu masih bisa dilakukan di rumah untuk perawatan. Berikan cairan yang banyak ya, kemudian berikan energi-energi yang lain. Nanti mudah-mudahan ketika dia panas tidak akan menjadi masalah bagi dia. Masalah lagi ya dok ya. Untuk perawatan sendiri dok, lebih bagusnya di mana nih dok? Sebenarnya di rumah atau segera dibawa ke rumah sakit gitu dok? Nah tadi seperti tadi ya, jika trombositnya lebih daripada 100.000, itu lakukan aja perawatan di rumah dulu. Ya, dilakukan perawatan di rumah dulu, berikan cairan, berikan minuman, tapi jangan lupa, jangan hanya sekali periksa jumlah trombositnya itu. Rutin ya dok? Jadi setiap hari juga harus diperiksa jumlah trombositnya. Sampai dia benar-benar normal. Sampai benar-benar kita yakin bahwa jumlah trombositnya tidak akan turun. Jadi terus kita lakukan. Bagaimana caranya periksa laboratorium untuk jumlah trombosit di rumah? Gimana tuh dok? Ada caranya ya dok ya? Ada. Sekarang kita dari pelayanan laboratorium, untuk itu kan ada namanya pelayanan home care, ya. Jadi kita sudah punya tabung ETA di situ untuk pemisahan trombosit yang bisa darahnya itu kita masukkan dan pemeriksaan bisa menunggu hingga 2 jam. Di rumah? Diambil darah di rumah, kemudian dibawa ke laboratorium darahnya. Setelah itu pemeriksaannya, hasil pemeriksaannya diambil atau? Hasil pemeriksaannya sekarang kan sudah zaman canggih, bisa pakai WA, pakai telepon, WA, bisa langsung difoto, langsung dikirim, ya kan? Jadi tidak terlalu susah lagi harusnya. Tinggal misalnya dari pasien ini memiliki teman ataupun memiliki sering ke laboratorium ya, laboratorium swasta mungkin ataupun pemerintah. Mungkin yang lebih enak adalah laboratorium swasta di sini. Jadi pasien bisa langsung menelpon dan menghubungi untuk dilakukannya home care untuk pemeriksaan jumlah trombosit. Kalau home care itu sendiri apakah ada nomor yang harus dihubungi dok, atau itu biasanya menghubunginya kemana tuh dok? Home care misalnya nanti mbak itu bisa aja nanti ke klinik ya ataupun ke laboratorium klinik. Di situ nanti bisa minta nomor telepon yang dihubungin. Jadi setiap hari kita lakukan pemeriksaan trombosit. Menurun atau meningkat, untuk memantau si pasien. Terus dok ini kok sudah 5 hari kok nggak naik trombositnya, kok sudah berapa hari kok belum nggak naik, tetap aja sekitar 120, tetap rendah sekali. Dia kan dirawat di rumah nih, kok rendah, tetap rendah ini, kenapa ini? Oh ternyata dari trombosit itu, dari sistem pembentukan trombosit dari megakaryosit menjadi trombosit itu butuh waktu. Butuh waktu sekitar 7 sampai 14 hari. Baru akan dilepaskan ke peredaran darah dari sumsum tulang, akan diedarkan ke dalam darah sekitar 7 sampai 14 hari. Nah, ada juga yang
lebih berbahaya lagi. Apa bikin kita, bukan bahaya, bikin kita takut. Apa itu, Dok? Ternyata trombosit ini juga bisa disimpan di dalam badan, tidak dikeluarkan ke dalam aliran darah. Oke, apa itu penyebabnya, Dok? Ya karena tersimpan di dalam darah. Jadi tubuh yang menyimpan trombosit pada hari Senin diperiksa trombositnya sekitar 100.000 atau 120.000. Kemudian hari Selasa diperiksa itu langsung meningkat menjadi 450.000. Ini nggak mungkin, ini mungkin terjadi kesalahan. Tidak, karena tadi sifat ternyata trombosit itu bisa disimpan di badan, kemudian tiba-tiba dikeluarkan oleh tubuh. Jadi sudah matang trombosit, sudah matang, tinggal dikeluarkan aja, tinggal dikeluarkan oleh tubuh. Oke, jadi sebenarnya dia perlu waktu ya, Dok ya? Ya, pembentukan daripada megakarioblast menjadi trombosit itu butuh waktu di sumsum tulang. Kemudian baru dia dilepaskan ke dalam jaringan dan pembuluh darah. Oke, baru ya, Dok ya, si pasien ini dapat dikatakan sembuh saat trombositnya normal ya, Dok. Oke, kira-kira ada nggak nih pesan-pesan dari dokter untuk teman-teman di luar sana yang mungkin mengalami gejala demam berdarah atau seperti apa nih, Dok? Pesan-pesan dari kesan-pesannya ini gini, pada pasien demam panas ya tidak perlu takut. Oh, ini kena demam berdarah apa kena flu saja ya, atau flu apa yang macam-macam itu, saya juga nggak tahu flu apa kok. Banyak sekali flu itu, kita tidak perlu takut ya. Sekarang yang paling virus dengue ya gitu ya. Yang saran saya, lakukan pemeriksaan NS1 pada hari pertama demam. Setelah itu kita akan mengetahui bahwa pasien ini kena demam berdarah atau tidak, atau pasien ini pernah kena demam berdarah. Kemudian daripada ini juga kita harus tahu bahwa di sini ada pemeriksaan NS1 ini bisa mengetahui adanya infeksi primer dan infeksi sekunder. Ya. Kalau pemeriksaan dikatakan infeksi primer itu kita biasanya prognosis baik, agak lebih baik ketimbang pada pasien yang terinfeksi sekunder. Nah, infeksi sekunder ini artinya adalah misalnya pemeriksaan dengan IgM-nya, imunoglobulin M-nya positif dan imunoglobulin G-nya positif. Itu dikatakan bahwa pasien ini terkena infeksi sekunder. Jadi pasien ini dulu pernah terinfeksi, kemudian dengan dens yang berbeda, dan sekarang terinfeksi lagi dengan dens yang berbeda. Atau pasien ini yang parah biasanya. Seminggu dia terinfeksi oleh virus dengue, positif IgM. Kemudian terbentuklah imunoglobulin G. Ketika terbentuk imunoglobulin G, tiba-tiba dia terinfeksi oleh jenis dens virus yang berbeda. Bisa. Sehingga IgM yang sudah harusnya negatif tiba-tiba menjadi positif lagi. Kemudian IgG juga positif. Nah, dikatakanlah ini pasien infeksi sekunder, dan ini berbahaya biasanya. Pasien belum pulih sudah terinfeksi virus yang lain. Itu yang sangat berbahaya. Sangat berbahaya itu. Makanya kalau sudah kena demam berdarah dibersihkan semuanya, itu harus dibersihkan semuanya ya. Jangan sampai kedua kali, tiba-tiba dalam seminggu 2 kali kena infeksi virus. Jadi kira-kira nih kalau pasien yang terkena demam berdarah ingin berkonsultasi dengan dokter Hari atau ingin melakukan pemeriksaan laboratorium, kemana nih, Dok? Harus mencari dokter Hari. Ya, kalau untuk pemeriksaan laboratorium ya, saya ini kebetulan saya praktek juga di laboratorium di Rumah Sakit Badrodin Tanjung, Rumah Sakit Pertamina, dan di klinik saya di Tabalong Husada. Silakan datang ke laboratorium untuk melakukan pemeriksaan demam berdarah. Karena di sana sudah ada pemeriksaan demam berdarah, ya NS1 itu, ya. Kemudian saya juga sudah buat itu namanya interpretasi. Jadi pasien itu bisa langsung tahu, oh ini saya kena infeksi primer, oh saya sih sudah kena infeksi. Jadi tidak perlu, sudah bisa baca sendiri ya. Tapi ingat juga harus diperiksa juga
trombositnya. Trombositnya, oke dokter, sepertinya kita sudah berada di penghujung acara. Terima kasih dokter sudah mau berbincang-bincang dengan saya pada program Sihat episode kali ini. Dan terima kasih pemirsa setia TV Tabalong, sudah selama 60 menit saya menemani Anda. Saya Amelia Husna beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Jangan lupa terus saksikan Sihat seputar informasi kesehatan setiap hari Rabu jam 8 malam hanya di TV Tabalong. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya dok ya.